Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للقائه ذخرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur mana kita masih diberikan berbagai macam nikmat olehnya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat yang begitu mahal harganya, yaitu nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita pun Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berpesan kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, dan semaksimal mungkin kita berusaha dan selalu berusaha untuk meninggalkan apapun yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita lalui dari Jumat ke Jumat, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar Allah firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Maka dari nikmat itu fasholli li rabbika, hendaklah kalian sholat untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalaulah tadi pagi kita sama-sama sudah menaikkan dan mendirikan sholat Idul Adha, tentu kita paham bahwa Idul Adha artinya hari raya kurban, hari raya menyembelih kurban, hari raya menyembelih hewan yang disyariatkan untuk dikurbankan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kembali kepada konsep surat Al-Kautsar tadi, betapa nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Allah cuma minta kepada kita, fasholli li rabbika, salatlah kamu di hadapan Tuhanmu. Dan itu sudah kita laksanakan tadi. Yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Kemudian wanhar dan sembelihlah kurban. Terkait masalah kurban, apakah kurban itu habis saat ini sudah di sholat Idul Adha? Tidak.
Kurban berlaku dari 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik nanti tanggal 13 Zulhijjah. Artinya masih ada 3 hari ke depan yang belum melaksanakan ibadah kurban, segera beribadah, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan Ibnu Majah, di mana beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yuqarribna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rizki, kemampuan atau memiliki rizki, mempunyai kekayaan, tetapi dia belum berkurban, belum menyembelih hewan, maka jangan pernah mendekati tempat sholatku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tempat sholat yang dimaksud adalah masjid. Masjid Nabawi bisa termasuk, Masjidil Haram bisa termasuk. Kita malu kepada Nabi Ibrahim, kita malu kepada Siti Hajar, kita malu kepada Nabi Ismail, bahwa mereka lah orang-orang yang menunjukkan bahwa diri mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hartanya. Kalaulah di zaman dulu adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang melakukan pengorbanan, korban jiwa demi mendekatkan diri kepada Allah, karena memang arti kurban adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bagaimana di era sekarang, di zaman saat ini? Maka setiap kita adalah Ibrahim, setiap kita adalah Nabi Ibrahim, setiap kita adalah mempunyai anak yang bernama Ismail. Setiap kita Ibrahim, setiap kita juga Ismail. Apa maksudnya? Di era sekarang, Ismail yang kita miliki bisa berupa jabatan, bisa berupa harta, bisa berupa kekayaan yang kita miliki atau kita akui itu milik kita. Atau yang terbesar adalah Ismail kita adalah ego kita. Pada hakikatnya Allah menyuruh Ibrahim untuk membunuh, untuk menyembelih putranya. Itu bukan maksud yang hakiki. Maksud yang sebenarnya adalah kalau Ibrahim untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kita saat ini harus kita sembelih Ismail kita, jabatan kita, kedudukan kita, harta kita, ataupun ego kita, kesombongan kita. Maka Nabi Ibrahim pada hakikatnya adalah disuruh, diminta oleh Allah untuk menyembelih kesombongan yang dimiliki atau yang merasa dia milikinya. Begitu juga dengan kita saat ini. Harta, tahta yang kita miliki, kekayaan, jabatan, kedudukan yang telah Allah berikan, hakikatnya adalah milik Allah. Dan Allah minta kepada kita, ayo korbankan semua yang kamu miliki. Dan ini adalah untuk membuktikan bahwa cinta kita kepada Allah lebih dari segalanya, lebih daripada harta yang kita miliki, daripada harta, tahta, jabatan, anak yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hewan yang hakikatnya kita korbankan tidak lain dan bukan adalah sebagai kendaraan kita nanti di yaumil akhirat untuk menuju ridho Allah. Karena darah hewan itu tidak diterima oleh Allah. Yang diterima adalah keikhlasan kita, keridhaan kita ketika kita berkorban. Harta yang kita keluarkan, Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Itu sudah pasti. Karena janji Allah adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur dengan nikmat yang telah Aku karuniakan kepada kalian, akan Aku berikan yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, apabila kalian lupa, kalian kufur, kalian lupa kepada siapa yang telah memberikan kita harta, siapa yang memberikan kita harta kekayaan, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku amatlah pedih. Azab Allah bisa diturunkan di dunia saat ini, bisa jadi di akhirat kelak nanti.
Kalau tadi kita dinasihati oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagi yang punya kesempatan tetapi belum mau berkurban, maka kita malu kepada Nabi Ibrahim, malu kita kepada Nabi Ismail. Ma'asyiral muslimin wa saudaratul mukminin rahimakumullah. Maka masih ada kesempatan buat kita 3 hari ke depan di ayyamut tasyrik, di mana kita masih bisa berkorban. Yang memiliki harta, yang memiliki kemampuan untuk segera berkorban, maka berkorbanlah. Karena semua yang kita korbankan sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengikuti syariat yang telah diajarkan baginda kita, yang tentunya mengikuti syariat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Ma'asyiral muslimin wa saudaratul mukminin rahimakumullah. Sebagai penutup akhir khutbah ini, kami mengajak mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini berada di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, yang ada di Madinah maupun di Arafah, yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka sehat walafiat hingga pulang ke tanah air. Dan kita doakan pula mudah-mudahan haji yang mereka laksanakan adalah haji yang mabrur, haji yang tidak ada pahalanya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita dan Allah panggil kita agar bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita berdoa pula bagi kita yang saat ini belum mampu untuk berkorban, mudah-mudahan kita azam kepada Allah, kita niat karena Allah. Mudah-mudahan esok 3 hari ke depan atau tahun yang akan datang kita bisa berkorban untuk mewujudkan diri kita cinta kepada Islam, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم ترحمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا زيارة الحرمين إلى المكة المكرمة والمدينة المنورة لزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة